ini gue takut kejadian. Jadi waktu itu Apa? pernah gini. Kan kemarin gue podcast di Om Wen kan. Terus kan Om Wen juga nanya, lu gimana nih tipenya? Ya udah kan gue jawab. Tiba-tiba setelah podcast itu naik, ada yang DM gue, Kasania kamu single kan, ayo kita menikah. Wah, ada juga yang kayak pernah gue disumpahin nggak akan hamil gitu loh nanti suatu saat. Gara-gara teman-teman lo yang Bukan, kalau ini gara-gara konten gue yang gue ngomongin bipolar. Kan gue doain buat Asbun. Dia pak orang Bali. Oh, terus dia ngomong lah yang gue nggak ngerti. Ada kosakata yang gue tidak mengerti. Terus gue bilang, Pak maaf saya nggak ngerti bahasa Bali. Kok bisa orang Bali nggak bisa bahasa Bali? Dia bilang gitu. Terus gue jawab, karena gue nggak tahu nih gue jawab apa. Iya Pak, soalnya saya baru di Indonesia baru 2 tahun terakhir. Oh best. Emang sebelumnya di mana? Gue jawab aja dengan keasbunan gue. Iya Pak, saya dari kecil besar di Swiss. Hai Besti, kembali lagi di Tubiana sama aku Gia Sadika. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetainment. Hari ini kita kedatangan seorang bunda. She's natural funny, she's smart, and she's everywhere on TikTok. Oh wow, please welcome Bunda Sania Leonardo. Apa kabar Bunda? Baik Bun. banget. Aku tuh kalau disapa kayak inilah bunda gitu, aku kayak konten aku emang parenting ya. Oh iya benar ya. Bener, kayaknya bener. emang membahas soal parenting, Bener, gentle bener. parenting gitu Iya, kan. aku gentle banget soalnya. Iya, kelihatan. Gue juga Iya. gentle banget kok. Kita cocok. Cocok banget bener. Gentle bunda. Sorry emang kalau agak asbun sedikit ya. Agak ngarang tuh nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa, nggak ada Gitu. masalah. Emang kengarangan itu dibutuhkan untuk kehidupan. Karena kalau semuanya nggak ngarang itu kayak basi. Bener. Menurut gue. Oh iya. Ya kan? Boleh gue sepakat. Tapi sih. dipanggil bunda tuh kenapa, Bun? Lah Bun. Jadi gini bunda-bundi. Karena gue dulu kan konten pertama kan TikTok pakai daster terus kan. Terus mulai tuh beberapa teman-teman konten creator tuh sering curhat sama gue, nggak tahu kenapa ya. Terus dia manggilnya bunda. Pembawaan lo kali karena pakai daster jadi kayak Bener. jiwa-jiwa bunda nih. Mungkin ya. Terus ya udah akhirnya jadi ya bunda deh keterusan gitu. Oh gara-gara pakai daster jadi Gara-gara- bunda. Iya pakai daster. Itu baru pakai daster loh. Kalau pakai Sorry. enggak, pakai baju rapi gitu. Iya. Kok jadi ada rambut di sini? Kayak suara gue kurang gede enggak ya? Kok kayak ada apa sih nih? Ya Allah, ada aja nih. Kamu tuh orang asli mana sih sebenarnya? Sukunya. Boleh suku, mau asal, tempat tinggal, mana boleh? Kalau emang banyak sebutin semuanya boleh. Bener. Heeh. Jadi bokap itu Sunda Batak. Nyokap itu Mori Rote. Menurut itu mana? Mori itu Sulawesi Tengah. Rote itu paling ininya Indonesia, paling selatan atau paling timur sih, dekat Kupang, dia paling dekat sama Australia. Oh, oke. Jadi Nusa Tenggara Timur gitu. Oke. Kalau lahir di Samarinda, Oh, keliling. TK-nya di Bekasi, SD-nya di Lampung. Terus gue pokoknya pindah-pindah sampai akhirnya gue kan kemarin sempat tinggal di Bali ya, terus akhirnya gue baru pindah lagi ke Jakarta. Mau ada rencana keliling pindah-pindah kehidupan lagi abis apa? ini kayak gue kan pindah ke Lebanon ya. Kayaknya Jadi- itu udah mulai keliling tuh kan? Iya. Kayaknya mulai keliling lagi nih menurut gue. Bisa jadi menteri pariwisata, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau lu Gitu. tanya sama orang, lo orang mana sih? Lu dalam otak lu apa yang keluar orang mana? Oh, gue pernah asbun. Apa? Nih gue mau cerita dulu nih. Jadi gue tuh di Bali. Jadi gue di Bali itu lumayan. Gue tuh dapet logat Balinya juga dan beberapa bahasa sehari-harinya di Bali karena emang kan karyawan gue kan orang-orang Bali segala macam. Jadi sering lah. Berapa lama tinggal di Bali? 3 tahun kurang lebih. Oh oke. Terus? Nah terus udah gitu, gue tuh punya sahabat dekat yang udah nganggap jadi kayak keluarga. Heeh. Suatu hari sahabat gue ini itu nikah lah, nikah dengan adatnya segala macam. Nah habis itu jadi parkiran mobil itu jauh dari venue. Jadi kayak dia tuh ada kayak nyediain orang yang buat nganterin gitu loh naik motor. Oh, heeh. Terus si bapaknya gini, ngomong pakai bahasa Bali dan gue mengerti. Intinya kayak dari mana orang Bali kak gitu kan. Terus gue jawab dengan kesadaran penuh karena teman gue ini itu gue anggap keluarga, gue jawab aja iya gue orang Bali, gue gituin kan. Kan gue doain buat Asbun. Iya pak orang Bali. Oh terus dia ngomong lah yang gue nggak ngerti. Ada kosakata yang gue tidak mengerti. Terus gue bilang pak maaf saya nggak ngerti bahasa Bali. Kok bisa orang Bali nggak bisa bahasa Bali? Dia bilang gitu. Terus gue jawab karena gue nggak tahu nih gue jawab apa. Iya pak soalnya saya baru di Indonesia baru 2 tahun terakhir. Oh best. Bener-bener asbun yang sebenar-benarnya Itu asbun menurut Terus gue. dia nanya lagi, emang sebelumnya di mana? Gue jawab aja dengan keasbunan gue. Iya pak saya dari kecil besar di Swiss.
Jadi kalau ditanya Menurut gue emang saking complicated lu dari mana bisa begitu. Tapi kalau misalkan gue ditanya orang mana, paling gampangnya sih sebenarnya ya gue lebih sering gue bilang orang timur sih, karena gue lebih sering pulang ke Kupang. Oh oke. Gitu. Bukan orang Swiss ya. Bukan, nah itu ngarang, malaikat sudah mencatat. Mohon maaf Bapak yang di Bali waktu itu nganterin Bunda ini, mohon maaf dia emang asbun. Ternyata dia bukan orang Bali Pak, maaf banget Pak ya. Katanya ini orang dari mana sih sebenarnya gitu. Iya betul. Jadi dari tahun berapa sih kamu mulai aktif mengonten? Awalnya tuh gimana? 2020. PSBB tuh 2020 kan? 2020 ya 2020. Terus gara-gara waktu itu kita PSBB ngapain sih di rumah doang, bikin dalgona, pizza teflon, bener, segala tanaman. Bener ya kan, aduh ngapain ya. Terus gue juga baru resign tuh dari kantor, aduh ngapain ya. Terus gue bikin lah konten. Jadi tuh sebenarnya gini, TikTok itu kan username-nya @panggilakubambang. Nah itu kenapa sih gue pengen nanya juga tuh. Gue ngerasa Bambang itu adalah laki-laki yang kayak gitu. Iya. Bambang gitu. laki gitu. Banget. Tapi menurut gua selama gua kenal dengan orang yang namanya Bambang, kelakuannya itu aneh-aneh dan lucu gitu kan. Nah, gua tuh punya second account di Instagram gue @panggilakubambang dan selalu gue di sana tuh. Nah, gue bikin TikTok dengan username sama karena gue pikir ya udah kontennya isinya gue nggak ada planning, isinya pokoknya kayak second account gue asbun apa segala macem kan. Terus ya udah. Jadi karena si Bambang menurut lo ini suka mengarang, kayaknya cocok sama lo gitu. Iya. Jadi panggil aku Bambang. Iya, gue tuh kadang suka punya apa ya di kepala gue tuh ada kata-kata yang menurut gue kayak cocok dijadiin kata-kata sama yang enggak, kayak ada aja gitu skenario di dalam kepala gue gitu. Gue juga panggil aku Bambang, kenapa ya panggil aku Bambang gitu. Lo ngomong kerja di kantor. Awalnya kerja apa? PR. Awalnya PR. Terus lu resign. Gue resign. Akhirnya full ngonten. Nganggur waktu terus gue ngonten karena gue bosen PSBB. Terus tiba-tiba kok videonya naik ya gitu. Awal yang pertama kali viral apa yang naik? Yang gue ceritain sekolah gue yang satu angkatan tuh 14 orang. Bubar sekolahnya. Kenapa? Bubar. Satu angkatan 14 orang? 14. Sampai waktu itu ada satpam sekolah lain bilang gini, oh itu sekolah, saya kira pabrik gitu. Astagfirullahaladzim. Iya, dari pasti situ. lu yang bikin bubar kan? Bener, bener gitu. Kan, awalnya itu. Nih, tapi buat bestie yang penasaran apa sih kontennya si Bunda ini, kita tampilkan dulu. Because you know in a moment they could all Dilihat dari konten kamu tuh ada drama apa sih kalau boleh tahu? Itu yang tadi menemani teman yang apa tuh? Nemenin teman yang nggak punya teman ya? Iya, gara-gara kasihan. Gara-gara kasihan. Pantesan lu nggak punya teman, lu aja begitu. Kelakuan gitu. Lu tuh. Iya, gitu. Jadi yang sebenarnya kasihan tuh kan dia, gua. Lu yang nemenin. Gua yang nemenin. Itu kenyataan dalam hidup. Pernah ada kayak gitu, tapi sebenarnya konten yang kayak ngomongin soal teman yang ternyata dia gaslighting dan lain-lain, ternyata ada juga di TikTok gitu yang pernah ada yang speak up. Oh ternyata gue nggak sendirian, terus gue bikin itu aja. Karena relate juga sebenarnya sama lo pernah merasakan hal itu. Tapi itu udah lama sekali. Gitu. Sebut orang kan? Oh. Wah, itu udah lama banget kayak sebelum gue ngonten dah. Udah lama banget. Sebelum mengonten. Makin kesini sebenarnya yang nggak punya temen gue. Karena si keasbunan ini. Iya, capek. Kayak lo asbun Bambang. Aku penasaran deh, drama apa yang paling sering terjadi di antara para tiktokers? Ini kan kalian pasti berteman dong sama TikTok, ya kan? Berteman. Nah, apa sih drama yang paling sering terjadi sesama tiktokers itu apa sih? Ada nggak sih drama-drama? Ya, saya kurang bergaul lagi. Apa gini? Tanpa itu kan pertama kan, ya saya kurang bergaul lagi. Saya kurang bergaul lagi. Kalau drama, mungkin kalau di pertemanan gue yang di TikTok ini ya, nggak ada sih. Karena gue tuh kan 3 tahun gue di Bali ya. Gue baru pindah ke sini di Jakarta aja baru 2 minggu ya. Baru 2 minggu. Oh baru pindah? Baru pindah banget. Ya udah gini deh menurut gue, kan baru 2 minggu. Kalau antara ada drama, lo kasih tahu gue. Iya, nanti gue undang lagi ke sini. Nanti kalau enggak gue selfie gitu, ntar lu tempelinnya di video siapa kayak ntar lu tempelinnya di situ. Ini drama gue gitu. Pemirsa ini yang kemarin kelupaan. Iya. Nah, gitu aja kan baru 2 minggu, ini sebulan udah drama nih. Iya udah ada. Nah gitu. kalau di konten gak sih? Karena gue di Bali pun jarang berteman sama karena gue jarang kenal sama konten creator yang ada di Bali, hanya beberapa. Tapi juga jarang main. Oh, jadi lo udah sendiri deh, gue yang ngejain konten sendiri deh gitu ya. Iya. Serah deh lo mau pada gimana, yang penting gue. Iya, aku nggak apa-apa. Aku diem, aku nggak apa-apa. Gitu. Ngomongin soal teman.
Ada nggak yang bercandanya nggak cocok sama kamu? Ada. Banyak. Banyak tuh berapa sih? Di atas 5. Enggak sih. Paling 1-2 yang nggak cocok mah. Terus apa yang kamu Bercandanya. lakukan ketika bertemu orang nggak cocok bercandanya? Gue kalau nggak cocok bercandanya ya udah, maksudnya ya udah kita temenan tapi nggak gue langsung kasih barrier. Oke, berarti emang nggak cocok nih Ya bercandanya lo nggak nih. diving, lo cuma Iya. kecium-kecium Iya, ibu-ibu iya, doang ya gitu udah, kan. Udah gitu aja. Karena gue males drama juga sih anaknya. Iya, Gua kayak jadinya udah deh capek. tinggalin aja deh gitu. Makin kesini makin usia kan kita nggak ada yang Heeh, tahu heeh. ya. Nah ini panggil bunda cocok nih. Iya kan gitu. Bisa males Pak, energi kita kan udah berkurang setiap hari habis gitu. Benar. Jadi mendingan menghindari drama. Gue sangat menghindari drama sih. Jadi Gua kalau nggak cocok cut off, ini lo tipenya kalau nggak cocok lo cut off, atau lo kayak masih mau bertemu tapi cuman sebatas kayak Kenapa gitu doang. begitu Ispa? Kebanyakan Gitu. ngisep polusi. Iya bener kan. Enggak bisa. Gue tuh tipikal yang kalau misalkan nggak cocok, misalkan nggak cocoknya dalam segi apa nih? Kalau dia udah sampai kayak tiba-tiba nyenggol keluarga gue, tiba-tiba nyari bikin gosip yang gue nggak pernah lakukan sebelumnya. Lu pernah nggak sih kayak gitu? Gua Gua pernah. pernah lagi kayak ibarat kata kita digosipin nih. Heeh. Tiba-tiba pas muncul di kuping, gue nggak pernah gitu. Tapi menurut gue nggak apa-apa, menurut gue terusin beb Aneh gitu. banget. Kalau udah kayak gitu gue bener-bener cut off. Cuman kalau misalkan yang ya kayak cuman bercandaan gak masuk apa segala macam, atau mungkin orangnya yang terlalu kayak ngedongakin dagu, gue paling males tuh yang kayak gitu Yang tuh. kayak gitu kan. Yang kayak wah, Ah. yang kalau ngomong tuh tinggi banget lo yang nggak kuat. sampai langit pun minder. Gue lebih ke yaudah kita mau ketemu, gue bertemu tapi nggak yang kayak ayo kita bestie banget, nggak. Ya udah ketemu temenan hehe. Hehe. Iya, iya. hehe gitu. Dikata burung juga terbang yang moonwalk, ya lu iyahin aja kan. Iya kayak ya udah hehe gitu. Ya udah Iya. main-main gitu. Oke, berarti lo orangnya nggak suka drama Nggak ya? suka, biarin aja dah. Selalu gitu. deh gitu. Iya. Berarti lo gitu. paling nggak suka sama orang yang dongak. Iya. Kecuali kalau lagi gondokan aja di bawah sini kan dia agak nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan dia yang kayak ih gila ngeri banget kalimatnya Bray. Gue nggak ada, gue turun sih, gue kayak kali udah nih, urusannya dah. Gimana ke gue capek gue. Gitu. Tapi ada nggak sih Ini pengalaman? pakai ginian gue udah kayak ini customer service drive-thru. Lah, Boleh kak coba, pesenannya boleh. kak? Gitu. Kakak udah punya stiker di mobil kak? Mau tambah 5.000 buat Iya. ya? Gitu. Upsize-nya gitu. Lucu nih rapi amat. Gue tiap hari begini ya kan Iya, tuh kan. bener. Gue udah masuk gue jadi pilot sih sebenarnya. Bener kan? Bener. Kan gini, kalau pilot tuh kayak ditelan mic kayak Iya. Ya kan? ketinggian 3.500 kaki di Jadi kita merasa jadi kayak seorang yang lain, main film enggak tapi merasa jadi orang lain terus gitu. Oh bener. Oh bener. Oh suka jadi orang lain. Bener. Capek Ya. gak sih say? Udahlah. Hidup belum tentu sampai lusa. Capek. Sabar. Sabar. Tutur kataku halus lembut. Iya loh. Aku lembut nggak lembut. pernah. Nggak pernah ngomong. Kelihatan emang. Dari Aku awal anaknya penyabar. penyabar ngomong tuh lembut, Lembut, gitu ya. mm-mm. Sampai mengko mulu ini gue dari tadi nih. Iya. Tapi ada nggak sih pengalaman kurang menyenangkan yang pernah kamu dapat selama jadi content creator? Paling head comment, sisanya gue nggak peduli. Apa head comment yang paling bikin lu kayak gitu? Gue ulek lo ya. Disumpahin mati ketabrak mobil. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Itu spesifik ya teman-teman ya. Mati tapi ketabrak mobil. Mobilnya apa dulu nih teman-teman? Gitu. Kenapa sih? Enggak, kalau tahu gue tuh deket banget Kak sama beberapa teman-teman gue yang dokter, yang cowok-cowok dokter ini. Mereka kan tampan, rupawan, wah gitu kan. Ya udah gue temenan terus tiba-tiba ada yang komen kayak gini. Pokoknya kayak jealous aja, nggak tahu kenapa. Nih kata gue kurang minyak ikan. Dia gini ngomongnya, katanya gue sumpahin lu Sani mati ketabrak mobil gitu. Astagfirullah. Iya. Ya udahlah ya. Gue pikir gara-gara konten lo apa, ada orang nggak suka jadi head comment. Bukan. Nggak penting tuh sumpah. Nggak Lo balas penting. nggak kayak gitu? Atau lo hapus atau lo bodo Nggak. amat gitu? Ada juga yang kayak pernah gue disumpahin nggak akan hamil gitu loh nanti suatu saat. Gara-gara teman-teman lo yang Bukan, kalau ini gara-gara konten gue yang gue ngomongin bipolar. Kan Oke. gue bipolar, terus gue kan cerita gue masih minum obat tiap hari gitu. Terus lah maksud gue gini, kan gue yang sakit, iya, kenapa gue dia yang lagi marah? nanya, iya gue mau nanya itu. Kan lo yang sakit, kenapa Iya. lo disumpahin gak punya anak? Kenapa Apa ya? lu yang marah? Gitu. Lo nanya gak? Terus gue aja curhat komen, deh. waktu itu dia bilang gini, ini zaman PSBB, gue masih inget ya, lu sampai detik ini, udah 5 tahun berlalu, bodo amat. Dia bilang gini, pokoknya dia nyumpahin gue gak punya anak, terus gue liat lah akunnya jualan bolu. Gue Gue beli jawab, bolunya. gue jawab dong, Kak semoga bolunya laku
malah ngadu lagi PSBB Kak sepi di. Lah, Aneh banget makanya kan kata gue aneh menurut banget. gue lo jadi ini aja deh, ajakin curhat si itu, jadi bunda, beneran bunda, lo ada masalah apa yuk? Iya gitu. kayak psikolog kah aku gitu. Ah. Makanya kadang gue suka nggak ngerti sama orang-orang. Paling nggak enaknya ya kayak gitu aja sih gitu. Tapi nggak ada komen-komen lain yang bikin lo gedek, nggak ada? Ada tapi masih yang gue inget banget yang 2 itu sih. Sama ada beberapa cuman udahlah gitu. Tapi ngomongin soal bipolar, kan kamu ngomong di konten kamu yang soal bipolar itu kan. Pengen tahu deh apa sih awalnya yang kamu rasain sampai kamu tahu kok kamu tuh bipolar. Mungkin biar kan sekarang banyak orang yang suka apa namanya self-claim, Self-diagnose, iya. diagnose, self-claim. Ya gini gue bipolar, padahal mah nggak pernah ngecek, nggak pernah apa gitu. Gara-gara udah bundir pertama kali sih. Hah, serius? Iya. Bunda pertama kali? Iya. Ah, ngapain? Di rel kereta. Demi apa? Di mana? Terus udah kayak gitu ada di Bilangan Jakarta ya teman-teman. Terus udah kayak gitu. Serius? Iya, gue Ini ngerasa kapan yang tahu? Tahun yang lalu. 2017. Lu ke tengah-tengah gitu. Iya masa di pinggir. Lu yang bener-bener aja di pinggir nih apa yang lo ekspektasiin. Masinisnya bilang belok belok. Ih. Oh enggak, tutur katanya lembut. Lembut ya. Bundir pertama kali terus gue ngerasa kayak kok gini ya? Tapi lu serasakan hal apa saat itu, tahu nggak? Triggernya sebenarnya gue nggak ada trigger khusus sih, bedanya itu cuman ada banyak hal yang memang ternyata saat itu terjadi, jadi kayak traumanya ternyata sampai besar dan lain-lain gitu lah. Terus gue ngerasa kayak kok gue kayak agak beda, tanda kutip bedanya dalam artian kok ini nggak sehat nih sampai kayak gini. Akhirnya ke psikiater. Terus dulu diagnosanya belum bipolar dulu. Apa? Major depressive disorder alias depresi mayor. Oh, oke. Tapi Gitu. gue pengen tahu sampai lu melakukan hal itu, dalam pikiran lu apa? Ya Capek udah gue gitu. Iya kayak ya udah aja lah. Itu juga kalau misalkan gak ada gue juga baik-baik aja dunia gitu kan. Tapi untung lu ke dokter. Iya, gue disuruh sama mantan pacar sepupu gue sih. Soalnya gue cukup deket sih sama dia. Terus dia bilang, San kayaknya kamu butuh pertolongan profesional deh. Dulu kan gue belum melek banget, kita dulu Iya, benar, semuanya. Iya. Jadi kayak emang tapi semenakutkan itu gak sih gitu-gitu kan pokoknya. Terus dia bilang enggak kok, kayak dokter biasa aja, kayak lu konsul kayak dokter umum, ibaratnya kayak gitulah. Gue datang ternyata ya baik-baik aja. Nah, sampai di diagnos lu bipolar? 1,5 tahun setelah gue didiagnosa depresif mayor. Nah, pas pertama datang ke dokter itu kan lu di depresi itu diagnosanya, kasih obat. Nah, lu terus berulang ke dokter. Kontrol Udah terus. gitu udah kontrol, akhirnya di Gue diagnos. pindah dokter karena waktu itu karena kayak kurang cocok apa gimana lah, gue carilah second opinion di rumah sakit yang sama. Oke. Cuman beda dokter aja. Gue datang ke situ, terus yang biasanya gue sebulan sekali kontrol, jadi 2 minggu sekali. Jadi observasi lanjutan tuh. Observasi lanjutan, terus barulah keluar diagnosanya bipolar 2 gitu. Bipolar itu ada tingkatannya. Ada jenisnya lebih tepatnya. Kalau bipolar 1 itu dia dominan maniknya, senang berlebihannya. Sedangkan bipolar 2 itu dia dominan depresifnya, masa depresinya gitu loh. Jadi makanya kenapa dibilang major depressive disorder awalnya, karena memang gue juga dominan di depresinya. Jadi mungkin di sana kayak kelihatannya depresi terus nih gitu-gitunya. Ternyata pas gue kontrol 2 minggu sekali baru kelihatan tuh ininya nih naik turunnya gitu. Nah, terus apa yang lo rasain? Apanya? Kalau bipolar tuh apa sih yang dirasain? Kalau lagi di fase manik tuh gue kayak adrenalin rush, ibaratnya kayak gitu, kayak senang berlebihan, kayak gue bisa bebenah rumah jam 2 pagi, jam 3 pagi. Iya. Terus kayak energi tuh nggak habis-habis gitu. Kalau fase depresif tuh bukan yang kayak nangis-nangis terus, enggak. Gue beranjak dari tempat tidurnya gue nggak sanggup. Mager gitu. Mager. Makanya apakah saya cinta drama? Tidak. Saya beranjak dari tempat tidurnya saya berat. Nah, tapi kan banyak orang itu yang mikir kalau bipolar tuh kayak orang yang punya Dua dua kepribadian yang kepribadian. kayak lo ke kanan banget, lo ke kiri banget gitu nggak sih? Enggak. Berarti nggak selalu begitu ya? Enggak kayak gitu. Bipolar tuh 2 kutub, bukan 2 kepribadian. 2 kutub tuh ya itu manik sama depresifnya, itu ada fasenya Ada yang gitu. ini banget, senang banget atau aktif banget, ada yang mager banget gitu. Iya, kayak misalnya contohnya nyokapnya temanku, nggak ada yang ulang tahun, nggak ada yang tahlilan, nggak ada yang bikin tumpeng jam 3 pagi beserta dengan lauk pauk lengkapnya. Tuh, Gitu. jadi sebuah pelajaran juga buat Besti. Berarti kan orang tuh mikir bipolar tuh punya 2 kepribadian ya. Berarti nggak kayak gitu ya sebenarnya, nggak gitu. semuanya begitu ya. Betul. Jadi gitu kok. nggak bisa self diagnose juga nggak boleh Nggak boleh, karena nggak boleh. ternyata
nggak begitu Nggak kayak kenyataannya. gitu. Terus treatment yang lo laluin apa? Kalau sekarang, dulu kan gue masih psikiater aja. Mm-mm. Kalau sekarang gue kan dituntut untuk ketemu sama orang baru, Mm-mm. gitu-gitu. Jadinya ya udah, gue harus sama psikolog juga. Sama minum obat pasti kan? Minum obat mah masih. Terus Iya. belum boleh lepas. Apa emang Belum. nggak lepas? Belum boleh, gue bisa bilang belum boleh lepas sih. Belum boleh lepas. Mm-mm, Jadi gitu. minum obat kayak tiap hari minum obat gitu. Tiap hari minum obat. Membantu. Gitu. Membantu. Tapi mengganggu kerjaan kamu nggak sih dengan kondisi mental kamu saat ini? Mengganggu, iya. Apa yang membuat mengganggunya apa? Sebenarnya nggak mengganggu banget sih, karena kan kita tetap cari nafkah ya. Mau nggak mau cari duit. Bener, kalau itu mah kita mah harus. Cuman maksudnya kalau ganggu yang sampai ngeganggu banget yang aku tidak mau melakukan pekerjaan ini, Enggak. enggak biasa aja. Nah kalau lagi fase yang lo mager itu, apa tadi bahasanya tuh Depresifnya, ya? Terus lo harus bikin kerjaan nih. Mm-mm. Pernah nggak? Tapi kayak gue nggak bisa banget tempat tidur lagi gitu. Ih, gue pernah lagi, tapi gue usahain kan, gue juga harus berpikir tanggung jawab kan. Tapi lo sendiri yang Tapi menyadari itu- atau ada orang kayak ayo yuk. Iya, harus gue dan udah ada tekanan ya dari atas kayak ayo Sania bikin gak videonya. Gue kayak aduh. Tapi Bisa. tapi itu gue bener kayak depan kamera nih gue kayak Susah apalagi banget. apalagi personality yang harus dibangun kayak gitu kan, gue Iya. kayak aduh deh gitu kayak udah pas udah diam, udah. Diam lagi. Karena susah juga sih, karena gimana pun lo harus bertanggung jawab atas pekerjaan lo gitu. Iya, tapi kan bagus masih bisa berpikir seperti itu kan. Iya, mungkin karena fase ya, kan ada fasenya di mana yang kayak ya gue nggak bisa terus-terusan denial kayak enggak gue lagi fase ya orang kan nggak ada yang mau tahu Iya benar. gitu. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin soal sisi lain dari Sania. Gokil. Gila, lo dunia lain. Siapa apa? skripnya? Gue kan gue di Oh sini iya benar merangkap semua gue loh di sini. benar. Katanya kamu sempat jadi pengajar buat nail art course di Lampung. Iya. Ini ada fotonya. Gokil. Wih, Sania ngajar. Gitu. Gimana? Wih. Gitu. Keren banget loh. Iya. Kamu bisa nail art udah dari lama. Awalnya gimana sih? Sebelum konten. Sebelum konten tuh udah nail art dulu. Oh, udah duluan Ada nail nail art. Iya. Awalnya gimana? Kok bisa jadi Awalnya- nail art? Kan nganggur. Ngapain nih? Kursus Kursus aja dong. gitu. Iya. Makanya tadi ini kan Lampung ya. Mm-mm. Dan sebelum Lampung itu namanya Yunoya Gosto, kan salon gue namanya Yunoya. Heeh. Dia Gosto kemarin tuh awalnya Jakarta, Bandung, Semarang, itu nyetir dari Bali. Hah? Iya. Lah kemarin gue Elu kan juga pindahan, nyetir? gue nyetir dari Bali. Wah, Gue nyetir emang dari Bali emang nih. lain. Ini Dari cewek. Jakarta 3 hari gue ngajar, Bandung 3 hari, Semarang 3 hari. Terus baru abis itu Lampung di Agustus. Gitu. Lu itu dari balik ke sini kemarin pindahan. Astagfirullah. Ada-ada aja. Ya kalau emang ada yang susah kenapa yang mudah? Bener, kayak menyenangkan sekali. Menyenangkan. Kan kok dari nail artnya juga kelihatan kok. Kayak Iya kan, yang menyenangkan. gitu kan. Kalau nail art kan gak gampang kan. Nail art tuh Enggak. ada tempelan-tempelan apa Iya, gitu kan. Iya. Sekarang gitu. udah punya berapa cabang? Baru 1, mau nombokin nggak? Pengen Boleh. buka. Jadi gini, kita Yang di situ kan kayak kosong tuh. Heeh. Kosong. Jadi kalau misalnya lagi nungguin kerja, Heeh. lu tolong deh kuku gue Iya. yang cuma gede upil ini Ini. menurut lu bisa nggak jadiin bisa, apa? bisa, Bisa. bisa, Nail art. bisa. Apa ada kocan? Lucu tahu. Hah? Kuku kecil. Jadi apa coba? Pengen dong tahu tantangan. Tapi lu suka ini nggak sih kayak ada apa aksesorisnya? Lu suka nggak sih? Di kuku. Iya. Enggak ya? Nggak pernah nyoba. Aduh kalau lu Karena kuku kasihan. yang kecil-kecil gitu terus ditempelin aksesoris itu lucu banget tau sumpah. Nah, mendingan kapan-kapan gue ke tempat Iya, lo ya. iya. Lo bikin lah. Iya. Nih, kuku gue cuma segini-segini nih. Udah nggak Iya. naik-naik lagi nih, nggak panjang-panjang lagi nih. Lucu banget Segini-segini abisnya. doang. Kayak kalau menurut gue kalau ke salon kuku, aku salon kuku sih apa Iya, apa bener. sih salon kuku kan mereka setengah harga kalau gue harusnya. Kayak dari Korting anak ya? SD. Korting ya. Ini juga kasihan. kemarin gue gabut waktu sebelum pindahan terus akhirnya gue Sendiri? iya gambar. Enak ya bisa sendiri gitu ya. Iya gambar Bagus aja. terus loh. Tapi ya kukunya. gitu kalau misalkan sendiri kan kadang harus benar-benar detail kan ngelihatnya gitu. Tapi lo senang ya kayak Senang. detail, nggak pusing Iya, ya? nggak enak tau. Kayak ini salah Stress satu release. iya coping mechanism gua karena kalau kuku tuh kan warna-warni terus lucu. Terus nanti kan kayak Oh, terus senang. nggak sih? Ih, lucu iya, gitu lucu. ya. Apalagi kalau Ada dia udah yang hasilnya. kayak udah request yang kayak Kak bikin aku yang seaneh-aneh mungkin. Wah, gue seneng banget kayak Oh gitu. Iya. Soalnya kan warna-warni. Terus gue bisa nempelin apapun yang gue mau. Oh, jadi kayak berkreasi sendiri aja Iya, gitu seneng ya. tahu, serius. Menyenangkan, Menyenangkan. gitu. Gue kayaknya emosi sih. Menurut gue Bunda Kecil ya bunda. Bunda. Iya Gua kayak, bun. emosi gitu kayaknya Nggak kan. apa-apa.
Nggak apa-apa. Ngapain tugas lo kan? Kita kan Iya. bagi-bagi tugas. Betul. Nanti ke lo iya. gitu. Bisa lucu banget. Di mana sih tokonya? Di Bali. Toko sih bahasanya Iya, apa sih? namanya Yunoya Beauty Room. Oh, di Bali? Di Bali. Di Jalan Tukat Barito nomor 36X Denpasar Selatan, Denpasar. Nah, mendingan bikin di sini. Betul. Ya. Iya. Nah, kita tunggu apa Yunoya. Yunoya Heeh. di Iya, pengen buka Jakarta. Doain ya teman-teman ya. Amin, amin. Kita doakan bareng ya. Amin. Jadi kita bisa mempercantik kuku kita. Betul. Oke, tadi udah soal karir sebagai TikToker, punya usaha baru juga udah. Sekarang soal relationship. Punya pacar nggak sih? Sekarang. Sania ini, Sekarang di sini ada tulisan disewakan. 08? dikontrakan 081 hubungi gitu. Ada agentnya nih. Ada banyak Brighton, aja nih. gitu-gitu di sini nih. Lu udah nggak punya pacar? Kosong nih. Kosong. Mau lihat nih. Udah berapa lama putus? Baru. Gak senang nih mengulik. Kapan Baru. putusnya? Baru November akhir. November. 3 bulan. Dia ngasih keluar karena aku lupa. Berapa? 3 Tuh, bulan. 3 bulan. Iya, 3 bulan segituan. putus. Iya, sebenar-benarnya. Pacarannya lama? 1,5 tahunan ya. 1,5 tahun. 1,5 tahunan. Di Bali orangnya? Enggak, Di di sini? Bandung. Aduh, gue bingung hidup lu gimana ya. Tinggal di Bali, pacar di Bandung, tinggal Nggak, di Jakarta, nanti kan pacar di kita Bali. nggak pernah tahu tiba-tiba jodoh kita orang Uruguay. Iya, benar, Nggak ada yang benar. Jadi long distance. Iya. Iya. Capek? Nah, gue tuh menyenangkan. Nih orang tuh kayak Aneh banget nih. lu bisa ya lo enak karena menurut gue adalah kalau misalkan kayak gitu gue masih bisa explore kemana-mana, maksudnya gue bisa bermain dengan teman-teman gue masih mau explore diri gue dan lain, jadi nggak repot. Nggak kayak, oh gitu ya. Nggak Ketek aku di sini nih. Ayo tempel ketek aku terus gitu. Walaupun tiap hari kalau gue telepon, kamu udah nggak kangen aku lagi ya gitu. Kamu masih sayang nggak sih sama aku gitu. Oh, ada tetap. Tetap ada. Cuma maksudnya kayak gue lebih enjoy untuk LDR sejujurnya. Emang bener agak lain bener lu ya orangnya ya. Karena baru nemu gue cewek kayak begini. Karena menyenangkan menurut gue. Orang-orang tuh yang lain kalau gue tanya LDR kayak iya lagi pengen cepet-cepet ini. Ini menyenangkan. Emang bener orang tuh bermacam-macam nakannya. Iya. Di sini kan mungkin menemukan jodoh yang kan kita nggak tahu. Nah, ini nanti diedit sama tim Rans nih di sini nomor telepon, KTP, NPWP. Sama apa coba? Tipe, lu kasih tahu dulu tipe lu kayak gimana? Luas tanah 120. Luas bangunan seenggaknya 280 lah. Gitu. Beneran. Di sini kalau ada yang single, gue selalu nanya tipenya kayak apa, karena kan kita balik lagi. Ini gue takut kejadian. Jadi waktu itu Apa? pernah gini. Kan kemarin gue podcast di Om Wen kan. Terus kan Om Wen juga nanya, "Lu gimana nih tipenya?" Ya udah kan gue jawab. Tiba-tiba setelah podcast itu naik, ada yang DM gue, "Kasannya kamu single kan, ayo kita menikah." Wah. Kok tiba-tiba gue dikasih gitu, tiba-tiba lamaran? Nah, Ada yang tahu? bener nggak ada yang tahu? Karena seperti orang-orang bertemu jodoh di pesawat. Suka dengar nggak? Ada kan tuh yang orang ketemu jodoh di pesawat sebelahan. Sekarang mungkin dari podcast kita nggak pernah tahu loh. Oh bener. Iya, menurut gue sebutin lo mau tipe lo kayak gimana? Kristen. Kristen. Tapi Bunda ada kangen nggak mau pakai hijab loh Bunda. Iya bener. Walaupun target market saya yang Muslim, tapi nggak apa-apa sekarang saya ngomongin Kristen, bekerja bertanggung jawab, baik, wangi. Iya. Terus pintar. Tinggi, pendek, nggak masalah. Ya jangan segini Iya. dong. Oh, bener. Ditenteng. Iya ditenteng. Seenggaknya ya setingginya ya sekue Sama. lah, ya nggak apa-apa. Rambut gondrong enggak? Aku nggak ada masalah kalau rambut Kak. Kumis enggak? Nggak apa-apa. Aku yang penting dia speknya kayak Nicholas Saputra lah. Kan gak neko-neko aku. Iya benar, tapi kan Niko. Iya ada. Realistis boy. Ya mapan lah ya. Mapan, bekerja. Mapan, Gitu. nomor rekening. Bisa ada. Antara gitu. Jadi yang termasuk dengan tipenya Sania bisa langsung kontak ke sini, komen di bawah, atau Iya. langsung DM Langsung, atau apa, iya. ada telepon sebutin, nanti langsung di ini aja di Iya, approach kalau enggak ya. langsung approach ke tim Rans aja. Iya boleh. Aku udah ninggalin foto portofolio Sama aku judulnya di tim Rans. Jodoh Sania gitu nanti Iya, ya judulnya ya, bener, Jodoh Sania. Siapa bener. tahu kan kita nggak ada yang tahu. Iya benar. Kita kan usaha dari mana, rezeki dari mana Tapi lu dapet aja. suami lu dari mana? Pertemanan sih. Oh iya. Tapi kan dulu belum ada begini ya.
Belum. Kok nanya orang ya? Begini, dia masa dilempar ke penonton Belum ada pertanyaan. podcast ya kan? Belum ada podcast kalau dulu kan. Ya, sekarang kan kalau podcast orang bisa mengakses dari mana aja. Bener. Bisa dari tiba-tiba ada di TikTok kayak tipe-tipe Sania mencari pacar. Nah, muncul. Iya. Kan kita nggak pernah tahu. Betul. Kita nggak boleh menutup pintu rezeki dan Betul. semua kemungkinan. Iya betul. Ya kan? Iya. Ya kan? Iya. Siapa tahu. Semoga Bener. nanti Thank kalau you. lu udah punya drama, udah punya pacar kesini lagi ya. Thank tahu you gue ya. banget Tim Rans, aku nggak expect ternyata aku sampai dicariin masa depan gini aku Iya. nggak expect Emang gitu. selain tuh biar kita to be jodoh. Oh to be jodoh, Iya. bener. To be jodoh. Jadi kita bisa jadi apa aja di sini. Wah hebat ya. Iya. Thank you Iya, banget iya, ya. thank Emang you kita palu gada. Emang kalau di sini tuh kita membantu semua orang aja. Enggak, pertanyaan gue kenapa harus ditepok tangan gini? Gue tepuk tangan. Iya. Jadi semua orang harus Harus ikut ikut tepuk tangan. Apa pergerakan gue tepuk tangan? Ikutin gitu. Kalau di sini kan Oh seru bener. kayak guru. Oh Iya. Iya. Jadi kalau misalnya gue tepuk tangan harus tepuk. Nah tuh lihat. Ini Tuh acara lihat. apa sih sebenarnya itu? Acara orang gila. Oh, iya makanya kan orang stres Karena di hostnya sini kan. stres. Makanya, iya Nah. makanya. Kalau gue gini semua ngikutin tuh. Udah ditepokin mulu gue kayak burung dara. Tepokin mulu gue. Makanya. Oke. Heeh. Jangan nyontek prompter gue. Oh, Dimarahin. kelihatan. Oh pasti galak. Iya, Ya. kelihatan saya. Ya kan? Oke, biar Heeh. makin seru. Jangan. Ya. Ih, kenapa sih? Enak tahu. Iya kan ibaratnya dibantu ini kerjaan gua gitu. Iya. Ya udah. Iya. Tukeran yuk. Iya boleh. Jangan yang untuk gue jawab. Oke, biar makin seru sekarang aku mau kasih challenge buat Sania. Nama gamesnya adalah Say the word without being sarcastic. Nanti akan muncul sebuah kata dan kita kok sekarang nih game jadinya kita mulu nih gue bingung. Iya. Biasanya menang tamu doang. Eca, kenapa sekarang jadi gue ikutan game mulu? Ya. Biar kompak astagfirullah. Oh. Ada orang tes kekompakan, gue ikutan juga. Bener. Ya udah, dan kita akan membaca kata tersebut tanpa terdengar sarkas. Oke. Oke? Oke. Kita mulai. Lo dulu deh. Serius? Keren sih. Emang gitu nggak? Itu gue mencoba untuk friendly sumpah. Emang itu kelihatan kayak sarkas ya? Enggak kan? Kayak aman kan? Aman, cuman kayak terpaksa aja sih. Sarkas nggak kayak Keren. dalam hatinya ada VO gitu. Iya. Coba. Serius? Keren sih. Gak, kenapa gue mendengar lo kayak jahat banget. Lu stop kayak gitu. Lu jahat banget Itu jahat ya? Lu minta maaf dulu ke penonton. Sorry. Gue emang, aduh. Game ini nggak usah buat gue lagi, boleh nggak Eca? Tuh Ya kan? Allah Tuhan, susah loh. Astagfirullah. Kamu cantik deh. Ya. Gak ada tulus-tulusnya. Masa sih? Gak ada. Kamu cantik deh. Kayak lebih mau ngegebok orang Iya, ya. Kamu cantik Sambil deh. jambak. Cantik. Kamu cantik deh. Oh iya lu enak. Kamu Enak. cantik. Iya kenapa gue gak pikiran kayak gitu ya? Kamu Kan? cantik deh. Nah, tuh. Ih gak apa-apa banget. Iya, yang Iya itu, kan? iya. Gak apa-apa banget. Aman kak, gak apa-apa. Gitu Terus. kan. Heeh. Kok jadi bengek gue? Lu baru aja orang denger kayak gitu rasanya pengen nampol. Lu stop kayak gitu ya. Ih, nggak apa-apa banget. Oh iya itu aman, menurut gue itu aman. Ih gak apa-apa banget. Ya Gitu kan? aman, iya. Oke. Aku sih kurang suka ya. Toh, aku suka ya. Aku, coba ya. Aku sih kurang suka ya. Mulai putus asa. Iya. Aku sih kurang suka ya. Enggak, lu jahat. Kayak gitu lu jahat. Aku sih kurang suka ya. Nah itu lu Jahat oke, juga? iya. Enggak, lu Lumayan, oke, lumayan. iya. Oke, lumayan. Iya. Terus senyuman. Emang iya? Ya gitu nggak? Itu oke. Oh kan, emang iya? Emang iya? Oke. Bener keren celi aing gitu. Pasti orang kalau dengar lu kayak gitu pasti kayak tah. Nah. Demi Alek. Iya kayak udah celi aing. Iya. Kan? Soalnya lu kayak iya gitu. Emang kayak sinetron Iya, ya, iya. jeng Bener. gitu. Makeup kamu bagus banget. Sambil gini kan. Enggak. Makeup kamu bagus banget. Makeup kamu bagus banget. Enggak, kalau itu lu jahat. Lu kayak sarkastik Iya, gitu. emang iya? Iya. Kan kalau orang kayak makeup kamu bagus banget. Serius. Makeup kamu bagus banget.
Thank you. Tulus kan? Tulus. Tapi gini duduk ya. Gimana caranya sih bisa sekeren itu? Ya tapi itu benar. Iya. Gimana caranya sih bisa sekeren itu? Itu nggak apa-apa, itu kayak baik. Ya kan? Aku suka itu Kayak baik. Baik ya itu kan? Baik. Ya kan? Oh, kenapa diginiin sih? Susah. Kayak menurut gue gimana tuh susah. Susah nggak buat lo? Enggak. Gila. Terus muka-muka kayak kita itu. Iya. Nggak bisa. Gak bisa. Kayak kamu keren banget. Orang juga kayak lo kayak dalam hati kayak pengen gue jambak nih orangnya gitu. Gue tuh kalau memuji seseorang itu kayak benar-benar harus kayak sumpah gitu, kayak demi apapun lu keren banget sih. Serius gue bangga banget. Yang segitu kayak harus kamu benar-benar meyakinkan iya, gitu kan. Kamu keren banget. Orang tuh kayak Nggak gitu kan? iya kan? Lagi dong biar dia ke Lo edit dari awal sampai akhir. Semua. Aduh, seru banget. Thank you Sandy udah datang ke sini. Sama-sama. Udah ngobrol-ngobrol sama aku. Sama-sama. Gue tepuk tangan kan. Semoga sukses selalu, lancar selalu, sehat Amin. selalu, betah di Amin. Jakarta ya. Amin, amin. Jangan 2 minggu jenuh balik lagi. Iya, Bye iya. lagi. Maaf. Ampun Semoga- bang, jangan dipukulin bang, jangan dirayu, bang. Semoga Iya. cepat buka Amin. toko kuku. Oh iya, salon kuku, Iya, kuku. iya, Salon kukunya iya, ntar kabarin ya. Iya. Kalau bisa home service ya. Iya. Iya. Tapi kayaknya Jakarta marketnya emang home service sih. Iya, jadi bisa kita sini bisa kayak gini bareng di sini nanti. Oh, di sini. Di sini. Jadi kan Anda ada bisa podcast sambil ini. Sambil nail art. Terus tanggung jawab kerjaanmu tuh gimana? Sambil gini bisa. Kan yang olahraga ini bibir. Tangan biar orang lain yang bekerja gini. Oh, Kata gue nih Kang, Arapi ya. Coba deh dipikir lagi hostnya kayak gini Kak. Serius. gue juga agak takut dipecat lama-lama. Iya kan. SP1 sih. Thank you ya, semoga gak apa-apa kesini. Thank you banget. Sama-sama. Lancar semuanya ya. Sama-sama. Thank you juga Besti yang udah nonton. Diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Bun Lifetime. Bye Besti. Bye.